Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 14 Juni 2024. Bacaan Ekaristi yang kita dengarkan pada pagi ini akan kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan yang pertama, kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 9a, teruskan ayat 11 sampai 16. Dikisahkan bagaimana Elia berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan datang bukan dalam gempa, bukan dalam api, bukan dalam angin badai, tetapi dalam angin yang sepoi-sepoi. Elia diminta oleh Allah untuk pergi melalui padang gurun dan mengurapi beberapa orang menjadi raja, dan juga mengurapi Elia menjadi nabi menggantikan dirinya. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32, Yesus berbicara soal kemurnian perkawinan agar orang tidak melakukan zina. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dalam perjanjian lama digambarkan jauh dan kadang-kadang murka, ditemui Elia bukan di dalam situasi yang menakutkan, bukan badai, bukan api, bukan gempa, tetapi dalam angin sepoi-sepoi, kelembutan, kehalusan. Disitulah Elia bertemu dengan Yahweh. Yahweh Allah kita tidak kita jumpai dalam situasi kemurkaan, situasi yang menakutkan, tetapi Yahweh kita jumpai dalam situasi yang sangat halus, lembut, angin sepoi-sepoi basah. Itu artinya Allah harus kita hadirkan dalam situasi yang lembut, penuh cinta kasih, dan bukan dengan kekerasan. Dalam keheningan, dalam ketenangan, kita berjumpa dengan Allah. Maka saya mengajak untuk merenungkan dari bacaan yang pertama. Apakah aku menghadirkan Allah dalam situasi yang menyenangkan, penuh ketenangan, penuh cinta kasih, dan bukan situasi yang menakutkan? Kita hadirkan Allah dalam suasana yang sungguh membuat orang tidak takut. Di samping itu, kita mencoba menemui Allah
dalam situasi keheningan, doa-doa kita, hidup rohani kita, ketenangan kita, dan kita membuka hati mendengarkan suara Allah. Kalau demikian, maka kita akan dapat berjumpa dengan Allah. Dari bacaan Injil, kita dihadapkan pada pengajaran Yesus soal kemurnian perkawinan di hadapan Allah. Dalam perkawinan, kita diikat oleh sabda Tuhan, disatukan oleh Allah. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Maka kita diajak untuk setia pada pasangan kita, dan jangan sampai kita melenceng atau berzina dengan cara apapun. Kalau kita memandang orang lain yang bukan pasangan kita dengan nafsu birahi dan menginginkannya, kita sudah berzina. Oleh karena itu, kita diajak menjaga mata kita, pikiran kita, tindakan kita yang bisa menghancurkan ikatan perkawinan. Harapannya, ketika kita dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan setia dan selamat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba mensetiai pilihan kita, pasangan kita, dan anggota tubuh kita jaga agar tidak membuat kita berzinah dalam kenyataan ataupun dalam pikiran, penglihatan. Semoga sabda Tuhan hari ini, khususnya bacaan yang kedua, semakin membuat kita setia kepada pasangan, menjauhkan pikiran-pikiran zina, menjauhkan mata kita yang bisa membawa kita kepada perzinahan. Kita setiai pasangan kita sampai akhir. Semoga akhirnya orang-orang Kristiani menyadari bahwa dalam perkawinan sudah dipersatukan Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Semoga kita semakin banyak bertemu dengan Allah dalam keheningan kita, sehingga kita dijauhkan dari nafsu-nafsu kedagingan dan komitmen dengan janji kita ketika dipersatukan oleh Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, sebagai manusia kami lemah. Seringkali kami tidak menghadirkan Allah yang kasih, namun seringkali menghadirkan Allah yang murka, yang kejam. Maka bantulah kami untuk menghadirkan Allah dalam hidup kami sebagai Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang sungguh menghendaki manusia diselamatkan. Bantulah kami juga untuk
selalu komitmen dalam janji pernikahan kami. Dan buatlah kami untuk menyingkirkan hal-hal yang dapat merusak citra sebagai pasangan suami istri Katolik yang baik. Kuatkanlah iman umat yang kadang lemah, yang jatuh, yang mandek. Semoga dengan bantuan-Mu, iman kami bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang seperti Engkau kehendaki. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang dalam pangkuan-Mu. Semoga Engkau masukkan dalam bilangan para kudus-Mu. Semoga mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan usahanya berhasil. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya anjurkan untuk mengusahakan pola hidup sehat dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Apabila kita sehat, maka keluarga dan sesama kita juga akan sehat. Terima kasih untuk segala partisipasi panjenengan dalam pelayanan gereja, lewat doa-doanya, lewat karya-karya dan tenaga yang diberikan untuk pelayanan, dan juga dengan dana. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam berbagai kegiatan gereja, termasuk ikut Katolik Asik, kursus katekese, kegiatan-kegiatan lain yang mendorong iman kita berkembang, agar akhirnya iman kita dan gereja kita semakin beriman mendalam. Ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak Ibu Flavia Indahwati tadi pagi jam 5 di Rumah Sakit Marti Rahayu. Mohon dukungan doa dan juga partisipasi dalam proses di rumah duka Dharma. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.